Assalamualaikum, selamat siang, Bu. Selamat siang Bu Eti. Senang sekali bisa bertemu Ibu hari ini. Gimana Iya, kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat semua. Tetap semangat pokoknya Bu. Alhamdulillah, selalu semangat ya, Bu. Iya, Baik, ini Ibu terkait dengan rencana kita visi besok ya, Bu Win ya. iya Bu. Iya, Iya, sudah siapkah perasaan Iya, Bu, saya sudah siapkan dari mulai Prota, Promes, kemudian RPP sudah saya tata, sudah saya print, sudah siap semuanya. Saya sudah sehat. Yang penting besok saya sehat, segar, bugar. Nah, saya bisa mengajar dengan tapi saya itu ada sedikit kekhawatiran, Bu. Besok itu yang saya hadapi itu kelas 5. Kelas 5 tema saya tentang kebugaran jasmani. Dan di kelas 5 itu terdiri dari keseluruhan 28 anak, tapi yang laki-laki itu 25 anak. Jadi perempuannya hanya 3. Kalau di kelas itu suka itu Bu, kalau diajar itu gaduh itu loh Bu. Saya sering lari-lari di kelas juga. Ada anak-anak yang begitu Bu. Jadi saya itu ada sedikit kekhawatiran. Iya, jadi Ibu mengajar kebugaran jasmani ya. Iya, Tadi Ibu menyampaikan pas ada besok itu mengajar di kelas 5 ya. Berarti iya, sebelum ini Ibu ngajarnya juga tidak hanya kelas 5 ya? iya Bu. Ya, boleh Eh, saya ngajar di kelas berapa aja untuk kebugaran jasmani ini? saya itu mengajar di kelas 1 sampai kelas 6 Bu. Tapi mata pelajarannya pendidikan jasmani. Jadi iya, semua kelas saya Eh, masuk. iya, iya. Baik, kembali ke rencana Ibu besok ya untuk mengajar kebugaran jasmani dari kelas 5 yang jumlahnya 28 tapi perempuannya cuma 3. Iya Bu. Jadi Ini terkait dengan kegiatan besok, apa yang akan Ibu ambil tujuan pembelajarannya? tujuan pembelajarannya anak bisa memahami apa itu tentang kebugaran jasmani sehingga bisa menjaga dirinya agar tetap bugar dan sehat gitu Bu. Oh, gitu ya, memahami ya Ibu ya, Iya. memahami kebugaran jasmani. Tentunya seperti apa Ibu itu yang Ibu lakukan? Eh, maksud Ibu contoh yang untuk anak apa untuk saya? Ya, yang dilakukan untuk anak itu untuk biar anak Oh, memahami kebugaran jasmani itu seperti apa itu? Anak iya. harus melakukan. Iya. Eh, dalam pembelajaran kebugaran jasmani itu saya biasanya kan pakai PowerPoint. Terus saya perlihatkan gambar-gambarnya tentang gerakan yang mendukung kebugaran jasmani. Kemudian besoknya kalau sudah jam praktek itu anak-anak praktek. Tapi ini untuk supervisi ini kok saya di kelas tuh Bu. Jadi saya lebih agak kesulitan itu tentang pengelolaan kelasnya itu Bu. Oh, berarti ini besok yang akan kita supervisi ini Ibu tentang teorinya gitu apa Ibu ya? Iya, Gitu. enggih Bu. Iya, jadi saya merasa agak Ya, kekhawatiran kalau nggak bisa mengelola kelas. ya. Tadi Ibu sudah mempersiapkan PowerPoint yang akan disampaikan untuk anak-anak G. Boleh saya Iya. tahu Ibu kekhawatiran Ibu
dari apa yang akan Ibu lakukan itu seperti apa itu? Ya, misalnya kalau pas saya menjelaskan tuh anak-anak tidak memperhatikan. Bahkan ada anak yang sering itu Bu mengganggu temannya. Oh, jadi saat penjelasan anak-anak ada yang mengganggu teman, Iya, tidak mendengar. iya Itu yang tidak. kedua, tidak mendengarkan dan mengganggu teman. Iya. Prosentasenya seberapa itu? Eh, hampir 30%. Jadi Tiga ada puluh persen dua-duanya itu tidak. iya yang anak-anak yang suka usil itu, Bu. Jadi yang usil itu dua-duanya tidak mendengarkan dan mengganggu gitu, Ibu. Iya, tidak Ya, fokus ke pembelajaran. ya. Mungkin Ibu sudah punya gambaran ya, apa yang mungkin akan Ibu persiapkan untuk eh, meminimalisir hal-hal itu, Ibu. Ya. Oh, rencana saya itu, Bu, saya tempat duduknya saya atur. Jadi yang suka usil-usil itu dipisah gitu loh, Bu, di agak jauhan itu. Kalau berdekatan mesti saling usil, Bu, soalnya. Oh ya, jadi diatur tempat duduknya. Selama ini Iya. anak-anak duduknya sudah uh, seperti itu terus apa memang sudah biasa dipindah-pindah gitu Ibu? Dipindah-pindah Ibu. Jadi kalau seminggu sekali itu bergantian. eh, Baik, mungkin sudah kita apa sampaikan ke anak-anak barangkali apakah anak-anak itu nyaman ketika dipindah atau mungkin anak-anak ada apa intinya mereka senang atau tidak terpaksa ketika dipindah Ibu? ya kalau dipindah-pindah itu tidak mau Bu. Kalau sudah jejer temannya yang itu saja itu dipindahkan kadang-kadang nggak mau. Tapi masalah untuk perhatian ke pembelajaran dia tidak bisa fokus. Gitu ya Ibu. Baik. Selain itu mungkin apa lagi yang mungkin Ibu sudah persiapkan selain tadi ada PowerPoint, strategi pemindahan tempat duduk, barangkali ada lagi Ibu. Lembar-lembar lembar kerja, misalnya membuat contoh-contohnya yang nanti anak-anak bisa menyampaikan lewat kertas kerja. Iya, baik. Eh, Tadi Ibu menyampaikan masih ada 30% ya, kira-kira Iya, 30% itu harapan Ibu gimana Ibu besok waktu terlaksananya kegiatan itu? ya harapan saya setelah misalnya nanti dengan strategi saya pindahkan tempat duduknya, harapan saya anak-anak bisa fokus ke pembelajaran, jadi tidak usil-usilan dengan temannya yang biasanya berdekatan itu. Baik, sedikit lagi Ibu mungkin saya ingin tahu ini pemindahan anak itu berdasarkan apa ya Ibu? Strategi eh, pengaturan tempat duduknya itu berdasarkan apa itu? Ya, karena kan sudah biasanya yang suka usil itu si A, si B, si C gitu. Jadi kita kita atur tempat duduknya biar tidak berdekatan. Kalau berdekatan dia masih usil-usilan terus. Iya, jadi supaya tidak ada koneksi terus, jadi mereka Iya, nggak fokus dipencar-pencar sama-sama gitu, suka. Bu. Iya, yang sama-sama Baik, suka usil. Ibu sudah mempersiapkan berbagai hal yang akan kita lakukan besok. Semoga rencana kita untuk
kegiatan belajaran yang Ibu persiapkan bisa berjalan dengan lancar. Sampai ketemu besok. Semoga tambah semangat dan sehat selalu ya Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Baiklah Ibu, Bu Win, sudah siapkah Ibu hari ini saya menemani Ibu mengajar di kelas? Iya Bu, siap. Saya sudah siapkan perangkatnya, sudah saya siapkan laptop untuk presentasi PowerPoint. Anak-anak sudah saya kondisikan semua. Luar biasa, sudah lengkap ya. Baik Ibu, Iya. eh, saya merasa terbawa saat Ibu ngajar ini. Wah, benar-benar bisa melihat anak-anak belajar dengan senang dan anak-anak terlihat antusias waktu memperhatikan Ibu mengajar di kelas ya. Iya. Baik Ibu, tadi saya sudah menemani Ibu mengajar di kelas. Senang bisa mengamati langsung Ibu melakukan pelajaran di kelas. Nah, bolehkah saya minta waktunya Ibu? Mungkin 15 sampai 30 menit. Iya Bu, monggo. Baik. Setelah tadi Ibu sudah menyelesaikan kegiatan pelajaran hari ini bersama anak-anak ya. Tentunya ada perasaan ya atau mungkin sesuatu yang lain dari apa yang Ibu alami hari ini. Ya, alhamdulillah Bu. Dari awal saya dengan strategi-strategi yang saya sampaikan tadi, dengan bimbingan Ibu saat perencanaan, pembelajaran sudah berjalan lancar. Jadi anak-anak juga sudah antusias, sudah bisa fokus, dan tidak usil-usilan lagi. Terima kasih Bu. Jadi Ibu sudah lega dan lancar ya Ibu. Ya, Oh, baik. ya. Dari rasa lega yang Ibu alami, Ibu rasakan itu terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu, tingkat ketercapaiannya menurut Ibu seperti apa ya? Eh, Ketercapaiannya memang belum sempurna Bu, karena memang kondisi anak itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang daya tangkapnya itu cepat, ada yang daya tangkapnya itu agak kurang. Jadi, tapi harapan saya anak-anak bisa memahami dengan contoh-contoh yang saya sampaikan, dengan video yang saya tampilkan, dengan gerakan yang saya tampilkan. Harapan saya anak-anak bisa memahami. Jadi, eh, tapi belum sempurna memang begitu, Bu. Iya, belum sempurna ya. Jadi Iya, berdasarkan harapan Ibu tadi ya. iya. Apakah apa yang sudah dilaksanakan tadi sudah tercapainya atau anu itu sudah sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan? Eh, dengan tujuan yang saya harapkan memang sudah pembelajaran sudah mengena ke anak-anak. Hanya daya serapnya anak-anak yang mungkin yang eh, belum sempurna. Jadi dari daya serap ya Ibu. Iya. Berarti cara Ibu untuk mengukur ketercapaiannya dilihat dari daya serap gimana Ibu? Tadi kan saya bagikan lembar, lembar Iya, tugas kerja itu. Jadi setelah iya. saya menjelaskan, kemudian saya bagikan lembar kerja itu. Setelah saya lihat, ya ada beberapa anak yang kurang sedikit
kurang sedikit memahami itu. Ya, Baik, berarti Ibu sudah bisa mengukur ya tingkat tercapaian tujuannya. Kira-kira iya. sudah tercapai persen Ibu dari yang Ibu harapkan? Harapan saya kan ya kalau seorang guru itu harapannya mesti anak-anak 100% bisa menerima pembelajaran itu ya, Bu. Tapi ini ya 80% lah sudah masuk. Ya. 80%, hebat Iya, ya. iya. Ya, terus masih ada 20% ya. J. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Ya, nanti Dari saya saat 100% tadi ya, Ibu. ya, untuk ke depan saya harus punya trik-trik yang lebih menarik itu ya, Bu. Misalnya eh, PowerPoint-nya ya dibuat yang lebih action gitu, yang lebih menarik. Jadi anak-anak bisa fokus, bisa memperhatikan, bisa nanti bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dengan betul, bisa komunikatif semuanya gitu, Bu. Kalau dilihat dari PowerPoint yang Ibu sampaikan tadi, kemudian keinginan Ibu untuk membuat trik-trik yang lebih, itu triknya yang seperti apa Ibu? Iya, Bu. Kemarin itu kan karena banyak pekerjaan ya, Bu. Jadi PowerPoint-nya masih asal-asalan. Belum saya selipkan yang video-video menarik tentang kebugaran jasmani itu. Jadi masih sederhana PowerPoint-nya itu. Jadi untuk kedepannya akan saya buat yang lebih menarik nanti. Jadi waktu yang terbatas ya Ibu ya. Nah, Ya, mungkin dari waktu terbatas tadi solusi apa ya? Mungkin agar PowerPoint dengan waktu terbatas itu bisa teratasi dan Ibu bisa siapkan lebih baik lagi. ya. Untuk kedepannya kalau saya mau mengajar, saya harus menyiapkan lebih awal. Jadi tidak mendadak. eh, Ya, sehari sebelumnya itu dengan pekerjaan yang lain tumpuk-tumpuk itu jadi ya kesusu-susu itu, Bu. Jadi Ibu ingin mempersiapkan lebih awal ya. Ya, Iya. baik Ibu. Eh, dari yang sudah kita laksanakan tadi dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan, kompetensi apa yang sudah dicapai anak-anak Ibu? Kompetensi anak-anak sudah bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang kebugaran jasmani itu. Gitu. Ya, kalau boleh saya tahu Ibu, tingkat pemahaman anak mungkin kalau digambarkan dengan angka 1 sampai 10, berapa ketercapaiannya kompetensi anak-anak? 8, Bu. 8. Hebat ya Iya, Ibu ya. iya. Baik, Ibu, Ibu sudah memberikan kegiatan hari ini dengan berbagai persiapan yang sudah dilaksanakan, dengan berbagai cara dan strateginya tadi agar kegiatan belajaran terlaksana dengan baik dan sudah tercapai kompetensi di angka 8. Tentunya ada hal lebih yang mungkin di masa yang akan datang yang ingin Ibu raih dari kegiatan ini, Ibu. Ya, Bu. Eh, untuk kedepannya saya mesti harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai, yang bagus, yang bisa menarik perhatian anak-anak, terutama untuk pembelajaran di kelas itu tentang pengelolaan kelas itu juga harus sesuai dengan ini. Ya, baik, bagus, Win. Nah, dari hal ini semuanya, apa yang Ibu bisa simpulkan? Ya, eh, dari pembelajaran ini eh, seorang guru memang
harus mempersiapkan diri, benar-benar mempersiapkan diri saat mau mengajar anak-anak. Baik itu persiapan materi, persiapan perangkat pembelajaran, maupun strategi-strategi atau trik-trik untuk bisa menarik perhatian anak-anak. Baik, hebat sekali Bu Win. Terima kasih. Semoga di lain waktu kita berjumpa lagi dalam kesempatan lainnya. Iya, Ibu, terima kasih telah membimbing. Wah, super sekali Ibu Eti, Ibu Win. Wah, percakapannya mendayu-dayu tadi. Baik, saya sampaikan apa yang saya ya Bu ya. Saya Ya, catat ini. Ibu Win sudah mendengarkan dengan aktif ya dari Koce. Ibu juga menangkap emosi dari Koce. Kemudian Ibu Eti juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, berasal dari mendengarkan Koce itu. Kemudian Ibu Eti juga memberdayakan Koce ya tentang menanyakan tadi aksi rencana spesifik bagaimana gitu ya. Jadi menggali pertanyaan dengan pertanyaan pematik tadi ya. Ibu Eti juga tadi di akhir juga mengajak Koce untuk menarik kesimpulan mengenai hasil pembelajaran supervisi ini. Ya, kemudian ini Bu Eti tadi ada kata-kata yang mungkin kalau kata Coach Lestari itu mendistrak gitu ya. Ya, ini ada kata mungkin, mungkin gitu ya. Mungkin ya. Kemudian juga tadi keceplosan sama saya, Pak. Kira-kira. enggak apa-apa. Sudah, Karena di sini tuh anu ya Bu ya, kadang keceplosan sudah itu Ibu mau menahan bagaimana mungkin. ya. Ini ya, tadi Ibu mengatakan mungkin itu hampir 4 kali kayaknya, 4 kali ya. Mungkin Ibu sudah punya gambaran. Jadi Kata begitu. penghubung itu, Iya. kata penghubung. Tadi Ibu Eti juga ada pertanyaan yang tertutup Ibu. Ada pertanyaan tertutup, misalkan ini Bu, eh, anak-anak seneng nggak dipindah? Ya, Ya, gitu. Ya, tapi secara keseluruhan sudah Sudah, bagus Ibu ya. dari apa? Pra, supervisi, supervisi sama pasca, supervisi tadi sudah bagus, sudah runtut, hanya mungkin kadang pembiasaan diri saja. Ya, Bu ya. Ya. Itu kurang lebihnya, Bu. Terima kasih. terima kasih Pak Joko evaluasinya. Untuk Terima kasih Pak Joko. lebih baik lagi.